Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Nazaret pada hari ini tanggal 13 Maret tahun 2022 ya adik-adik. Nah, walaupun ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara live streaming, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kita harus tetap bersuka cita, karena Tuhan masih menjaga kita hingga saat ini. Baiklah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas berkat, kesehatan, umur panjang, dan juga penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, hingga kami masih bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini dengan sehat. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan Tuhan berkati juga supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Bapa senantiasa melingkupi kami dan menolong kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16 dengan judul Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi", sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Judul cerita kita hari ini ialah Hagar. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak memiliki anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, namanya Hagar. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu
Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku akan dapat memperoleh seorang anak." Lalu Abram mendengar apa perkataan Sarai. Lalu Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah Hagar. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan apakah yang kuderita ini? Ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia sudah memandang rendah akan aku. Lalu kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu adik-adik tahu, sayangnya Sarai menindas Hagar. Maka Hagar melarikan diri dan meninggalkan Sarai. Pada saat Hagar meninggalkan Sarai dan melarikan diri, malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawab Sarai, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat itu padanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Dan malaikat Tuhan itu juga berkata kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan mendengar penindasan tentangmu." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi yang disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Maka Hagar pun pulang ke rumah nyonyanya Sarai. Dan akhirnya dia melahirkan seorang putra untuk Abram, dan Abram pun menamainya Ismail. Nah adik-adik, demikianlah tadi kita telah saksikan video cerita kita hari ini. Adik-adik, pernahkah kalian menunggu sesuatu atau seseorang? Misalnya menunggu mama atau papahnya pulang ke rumah? Bagaimana rasanya menunggu? Bagaimana ya sikap adik-adik ketika orang tua kalian lama sekali datang? Padahal mereka berjanji untuk datang. Apakah kalian menangis? Atau adik-adik marah karena yang adik-adik nantikan tidak datang? Bagaimana ya seharusnya sikap kita ketika menunggu seseorang? Adik-adik, tidak sabar adalah sikap yang tidak baik, karena akan banyak masalah yang dapat terjadi ketika seseorang tidak sabar. Nah, begitu juga yang dialami oleh Abram dan Sarai. Minggu yang lalu, kita sudah mendengar cerita bagaimana Abram mendapatkan janji dari Tuhan bahwa ia akan mendapatkan seorang anak. Tapi bertahun-tahun lamanya, sangat lama adik-adik, Tuhan Allah belum memberikan anak juga kepada Abram, sehingga Abram dan Sarai menjadi ragu dan mereka mulai tidak sabar. Nah adik-adik, karena mereka tidak sabar untuk menerima janji Allah, akhirnya Abram menikah dengan Hagar, sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Namun adik-adik,
pernikahan Abram dan Hagar ini tidak benar di hadapan Allah. Karena di mata Allah, Abram dan Sarai telah berdosa. Mereka tidak percaya kepada janji Allah dan mengambil tindakan yang melawan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bersama bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu percaya kepada Allah dan janjinya yang pasti akan terjadi. Adik-adik ingat dan pasti pernah baca di dalam Alkitab apa saja janji Allah kepada kita. Allah berjanji untuk menyertai kita, Allah berjanji untuk memelihara kita, Allah berjanji untuk selalu menolong kita. Bahkan janji Allah yang sangat luar biasa, yaitu untuk mengirim seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita, itu pun telah Tuhan genapi di dalam dunia ini. Karena itu adik-adik, apabila adik-adik pada saat ini sedang berdoa dan menantikan janji Allah, adik-adik jangan ragu dan adik-adik harus tetap percaya bahwa Allah pasti akan menggenapi janjinya. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak yang takut akan Allah dan selalu setia kepadanya. Karena bila kita percaya dan setia kepadanya, itu artinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, demikian cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kesimpulan dari cerita kita hari ini adalah kita harus belajar untuk tetap percaya kepada Allah dan janjinya. Karena percaya adalah bukti kesetiaan kita kepada Allah. Kita mengikuti semua petunjuk dan perintah Tuhan sehingga kita terhindar dari perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Adik-adik, minggu kemarin kakak telah memberikan tugas untuk adik-adik, yaitu ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan saksikan teman-teman kalian yang telah mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Hafalan minggu ini, Kejadian pasal 15 ayat 1b. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita minggu ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Adik-adik, rekaman ayat hafalan adik-adik secara video dapat adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu atau ke guru parenting paling lambat hari Kamis depan. Demikian adik-adik cerita kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat aku bersedih, saat ku merasa sendiri, Tuhan Yesus telah berjanji, Dia selalu menemani. Saat aku merasa
berjanji mengangkatku lebih tinggi. Tuhan Yesus, hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus, menyertai aku, tak sekali-kali Dia ingkar janji. Aku berseru saat ku merasa sendiri. Tuhan Yesus telah berjanji, Dia selalu menemani. Saat aku merasa tak seperti teman yang lain, Tuhan Yesus telah berjanji mengangkatku lebih tinggi. Tuhan Yesus, hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus, menyertai aku, tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tuhan Yesus, hapus air mataku, tak sekali-kali kecewakanku. Tuhan Yesus, menyertai aku, tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tak sekali-kali Dia ingkar janji. Tak sekali-kali Dia ingkar janji. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga kami berterima kasih serta bersyukur Bapa masih diberikan napas kehidupan dan membuat kami semangat di pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengajaran-Mu ya Bapa melalui guru sekolah minggu kami, melalui cerita firman Tuhan, melalui cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal, menjadi berkat buat kami Tuhan, agar kiranya kami bisa melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan di tengah pandemi ini yang masih belum berakhir. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan juga untuk keluarga kami, keluarga besar kami, keluarga kami yang mungkin berada di tempat yang jauh di luar kota atau di pedesaan, serta teman-teman kami Tuhan atau orang-orang yang terkasih kami. Terima kasih Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah pandemi ini Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam beraktivitas. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa
untuk teman-teman kami atau ada saudara kami yang sedang sakit ataupun tidak bisa beraktivitas, terutama bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kesembuhan, kiranya Kau memberikan kekuatan Tuhan, Kau pulihkan sakitnya agar bisa kiranya teman-teman kami ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi seperti pada saat ini. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendidikan kami Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, Kau selalu menguatkan kami, Kau tidak pernah menurunkan semangat kami mengikuti segala pendidikan kami, walaupun di tengah pandemi ini yang begitu banyak cobaannya, yang begitu banyak hal rintangnya, tetapi tidak menurunkan semangat kami untuk terus belajar mengenyam pendidikan. Dan juga Bapa, kami berdoa kiranya Kau selalu memberikan kekuatan, Kau memberikan kesehatan untuk guru-guru sekolah minggu kami, agar kiranya mereka bisa terus melayani kami, terus memberikan hal-hal yang luar biasa dalam setiap minggu ibadah sekolah minggu di sekolah minggu GKI Nazaret. Kiranya melalui mereka ya Bapa, kami terus bisa mengenal firman Tuhan-Mu, mengenal perintah-perintah-Mu, dan kami bisa dekat dengan-Mu ya Bapa melalui guru-guru sekolah minggu kami yang selalu mereka tayangkan dalam cerita-cerita Alkitab dalam setiap ibadah sekolah minggu, walaupun melalui media YouTube. Hanya itu saja doa dan pinta kami ya Bapa. Terima kasih atas segalanya yang Kau berikan kepada kami. Itulah dan pinta kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan kamu khawatir,
Marilah kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi pedoman dan mampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkatilah semua aktivitas kami selanjutnya. Jaga dan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita sudah selesai. Kakak-kakak semua ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti dan sudah beribadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Kakak-kakak semua ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas ya. Terima kasih karena sudah menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Nah adik-adik, kakak-kakak ingatkan jangan lupa untuk aktivitasnya dikerjakan, dan kalau sudah bisa dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu kelasnya masing-masing. Dan kakak ingatkan kembali, pada saat adik-adik ibadah sekolah minggu jangan lupa minta tolong sama orang tua, minta tolong sama kakak-kakaknya atau siapapun yang berada di dekat adik-adik untuk bisa memfoto maupun memvideokan adik-adik yang sedang mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Dan kalau sudah di video atau di foto, bisa dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Dan nanti foto atau video itu bisa ditampilkan pada saat ibadah sekolah hari Minggu. Ingat ya adik-adik, jangan lupa selalu mengikuti ibadah. Kakak-kakaknya juga mengucapkan dan mengingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pada saat keluar rumah adik-adik memakai masker, dan juga pada saat adik-adik di luar rumah jangan lupa setelah keluar rumah ataupun pada saat kemanapun jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bisa pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau sedang berkerumunan, hindari kerumunan dan juga jaga jaraknya. Dan terutama kalau pada saat adik-adik keluar rumah dan melakukan perjalanan jauh, kakak minta untuk sementara dihindari dulu ya, karena situasi kita masih tidak memungkinkan kita untuk perjalanan jauh. Nah adik-adik, kamu kasih tahu lagi pengumuman. Sebentar lagi, adik-adik ingat ya, sebentar lagi kita mau memperingati hari apa? Mau merayakan hari apa? Ya betul, kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat Paskah nanti, kakak-kakak sekolah minggu semua sudah menyiapkan kegiatan untuk kita dapat merayakan hari Paskah. Apa-apa saja itu? Nanti akan ada lomba untuk kelasnya masing-masing. Lombanya ini akan dilaksanakan secara online saja di rumah masing-masing. Apakah lomba-lombanya itu? Yang pertama, untuk kelas kecil, mewarnai gambar dengan bertemakan Paskah.
Nanti gambarnya kakak sekolah minggu yang menyediakan. Yang kedua, untuk kelas tengah nanti akan ada baca indah Alkitab. Nanti ayat-ayatnya kakak-kakak sekolah minggu yang akan mencarikan. Yang ketiga, untuk kelas besar. Kelas besar akan ada lomba menghias telur Paskah. Nah, adik-adik, itu kalian laksanakan nanti di rumah masing-masing. Akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 26 Maret. Untuk teknisnya, nanti pada saat tanggal 20 akan diumumkan kembali. Jangan lupa ya, akan ada lomba Paskah untuk seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Nazaret. Dipersiapkan dengan baik-baik ya. Seperti yang kakak bilang tadi, untuk kelas kecil mewarnai gambar dengan bertemakan Paskah. Kelas tengah baca indah Alkitab. Untuk kelas besar menghias telur Paskah. Nah, jangan lupa ya dipersiapkan diri adik-adik semua dengan baik. Nah, sekarang karena ibadah kita sudah selesai, kakak-kakak semua ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa selalu menjaga diri dengan protokol kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.